Kamu pakai masker ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, santai aja kali ya. Oke. Jadi kecapi ini kan ada beberapa jenis ya, ada yang senarnya 3, ada yang senarnya 2. Betul. Nah, yang membedakan itu sebenarnya apa? Oke. Selain jumlah senarnya itu. Oke, yang pertama yang membedakan antara kecapi tali 2 dan tali 3 itu adalah nada. Kalau nada untuk tali 3 ini sebenarnya lalami, tapi sekarang kita ada pakai ini nadanya apa ya? Nadanya fa. Nada dasar. La la sol. Ini ada solnya. Sol la mi. Nah, ada mi-nya. Sedangkan kalau nada tali 2 dia lado saja. Lado gitu. Lado sehingga kalau memang ini tinggal kita mundurin ke lado ya. Lado. Nah, ini dia menjadi tali 2. Jadi istilahnya ini kosong nanti. Lado. Jadi mainnya dari cara bermain, mulai dari jumlah talinya sudah berbeda, terus nadanya berbeda, nada dasarnya lado yang tadi lalami atau solami untuk tali 3, tali 2-nya lado saja. Terus itu yang pertama. Yang kedua dari cara bermainnya, petikannya akan sedikit berbeda gitu. Jadi lebih banyak variasinya kalau misalnya tali 3 gitu. Benar, karena tali 3 ini adalah melodis. Jadi tali 2 itu adalah ritm kalau di musik modern. Jadi sebenarnya dia tidak terpisahkan antara tali 2 dan tali 3. Tapi di Murung Raya, di kabupaten-kabupaten itu kan ada yang berbeda. Ada yang dominan tali 2, ada yang dominan tali 3, ada yang dominan tali 2 dan tali 3. Ketika dipadu dalam musik, harmonisnya lebih baik, itu lebih baik juga menggunakan tali 2 dan tali 3. Plus ada satu lagi alat musik gesek namanya rebab. Nah, jadi dia sangat lengkap. Kalau kamu fokusnya ke tali 3 untuk kecapi, ya kecapi tali 3 adalah alat musik melodis untuk karungut. Baik karungut maupun deder. Nah, jadi dia tali 3 nadanya lalami atau solami. Gitu. Boleh. Mas dong, nggak apa-apa. Kalau kabupaten aja yang dominan oke. Kalau sekarang mungkin sudah karena kiblat kita kan festival budaya itu Isen Mulang. Isen Mulang itu sudah mewajibkan pesertanya ada peserta karungut. Jadi sudah mulai yang sifatnya dominan semua tali 3 dan tali 2. Kalau zaman dulu Murung Raya itu dominan tali 3. Karena dia akan mendayu-dayu dan melodis sifatnya. Jadi karena zaman dulu itu kan hutan belantara dan lain sebagainya, mengungkapkan kesedihan itu dengan lagu, dengan kecapi ini. Kalau daerah kami sana itu dominan tali 3 biasanya gitu. Iya, Murung Raya. Iya, benar sekali. Itu. Kalau misalnya berarti nada dasarnya itu Solami dan lalami. Untuk tali 3. mungkin maksudnya sih nada di Oh iya, oke. Kalau untuk nada itu biasanya kembali ke seorang pemokal. Jadi dia dominannya kamu misalnya mau nyanyi atau mau karungut, kamu nadanya semana sih? Seperti kita bernyanyi. Jadi kita kalau mau bernyanyi, karena karungut itu bernyanyi, jadi dia mengambil nada dasar. Oh, aku kayaknya ketinggian kalau pakai nada dasarnya. La-nya sama dengan G minor misalnya, ketinggian. Oh, kamu nadanya apa? Kamu nadanya La sama dengan apa gitu. Nah, jadi tergantung kepada si penyanyi atau pengarungutnya. Gak ada patokan. Ya. Itu intervalnya kan yang Iya, betul. Iya, benar. Kalau misalnya kecapi gini, itu tangga nadanya memakai pentatonis kan? Benar sekali. Kalau untuk kecapi, kita baik dia yang sifatnya melodis tali 3 dan tali 2, dia
atau musik Dayak Kalteng ya dominan itu pentatonis. Nah, adapun kalau ada diatonis dia daerah-daerah tertentu saja. Misalnya daerah Barito Timur itu ada menggunakan diatonis tapi sedikit gitu. Bartim atau daerah Barito Selatan atau Barito Timur. Tapi dominan kita Kalimantan Tengah ini kan secara garis besarnya kita pentatonik sifatnya. Bahkan musik dari Kalimantan lain juga menggunakan pentatonik itu. Kalau dikenal dengan musik modern ya, pentatonik. Kalau pentatonik tuh saya dengar ada 2 jenis ya, pelok dan slendro. Nah itu kalau misalnya kecapi seperti ini, dia masuk kategori apa gitu ya? Mungkin salendro kali ya, karena velok itu kan velok Jawa ya. Nah kalau Jawa kan dominan velok. Mungkin salendro kali ya, karena aku tidak begitu ini dengan musik velok, gitu. Ya kalau misalnya kecapi Dayak ini dimainkannya kan kalau ya untuk karungut dan itu saya dengar ya itu kecapi dimainkan untuk menyambut tamu. Betul. Gitu. Apakah apa ada lain lagi gitu ya? ya Oke. Karungut ini adalah dimana berisi tentang pesan. Dia bisa saja menyambut tamu, bisa diperuntukkan untuk menyambut tamu, bisa diperuntukkan untuk hiburan rakyat, pertunjukan, bisa diperuntukkan untuk zaman dulu ya karena tidak ada seni pertunjukan. Jadi dia lebih kepada untuk hiburan rakyat untuk menimang bayi, untuk hiburan di waktu senggang, bisa begitu. Kalau untuk zaman sekarang bisa saja kalau misalnya untuk penyambutan tamu, oke, tamunya tamu siapa, misalnya dari pejabat begitu. Jadi biasanya dia akan di lantunan syairnya nanti akan diselipkan nama pejabat itu, asal dari mana, dia sekarang jabatannya apa. Jadi bebas, karungut itu berisi sajak, bisa saja AAAA, bisa saja ABAB atau AAAA BBBB. Nah, artinya dia seperti pantun. Jadi nanti dia akan berakhiran an, bisa berakhiran apa gitu, sesuai dengan 4 baris karungut itu, 4 baris dalam satu baitnya. Nah, jadi dia berisi tentang pesan, berisi tentang sejarah, berisi tentang sekitar lingkungan kita. Bisa juga orang menciptakannya dengan dengan tiba-tiba, dengan otodidak atau menciptakan langsung begitu. ya Apa tuh? Habis belum? Masih banyak kan harusnya. Kalau misalnya kecapi ini irama kecapi ini berasal dari suku Dayak yang mana? Kan ada Dayak Maju. Iya, betul. Irama kecapi ini kalau persisnya dari mana mungkin karena kita anak muda zaman sekarang, kalau aku berpikir ini irama yang memang ada karena dia sarana hiburan ya, sarana hiburan. Mungkin di suatu tempat di Kalimantan Tengah ini dulu ada sarana hiburan seperti ini, alatnya ini. Nah, yang lain juga karena merasa masih dalam satu wilayah, dia akan mengikuti dan membuatnya sehingga dia akan tersebar ke mana-mana begitu, sehingga Kalimantan Tengah itu terkenal dengan ada alat musiknya, salah satunya kecapi. Kalau asal dari mananya itu mungkin dia bisa saja adopsi dari daerah lain, tapi entah, karena musik itu kan sifatnya dia musik itu sifatnya general. Nah, jadi dia bisa saja karena melihat alat musik itu di sana seperti ini, dia dipetik, misalnya bisa saja aku bikin seperti ini begitu. Bisa saja dia adopsi dari apa begitu. Nah, tapi yaitu keunikan punya kita adalah kecapi ini dia permainannya baku. Nah, jadi dia ada permainan baku, ada permainan yang sifatnya adalah
apa ya, kreasi. Nah, jadi kalau sudah kreasi, misalnya kayak kecapi ini sudah lumayan kreasi. Yang paling pertama kreasi adalah ini sudah memakai spool. Nah, terus dia memakai apa? Bukan klep, apa ya? Ini seperti tak gitar itu. Nah, terus ini juga pakai ini untuk gitar juga untuk menyetim. Nah, karena apa? Karena ini kan dia kalau sudah memakai ini dia akan pasti dan tidak bisa tergeser seperti kayu. Zaman dulu kan dia kayu, karena zaman dulu tidak ada ini kan. Jadi mereka memakai kayu dan aslinya memang seperti memakai kayu untuk memutar, untuk menyetem ini. Menyetem kecapinya. Ini sudah kreasi. Nah, akhirnya yang bermain pun dia bisa saja berkreasi. Nah, misalnya seperti ini. Nah, bisa sampai bawah. Kenapa? Kemarin ku request pakai ini supaya suaranya pasti. Akhirnya suaranya pasti. Itu kena baku kali itu bukan. Dia bukan baku, tapi kreasi. Sudah permainan kreativitas. Kalau bakunya dia berada di sini saja. Nah, jadi dia cuman di sini aja. Nah, gitu aja. Nah, polanya itu terus. Makanya permainan kecapi ini setiap orang berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda. Misalnya si Bu Julianya, terus adik Jessie sama Kak Rininya itu akan berbeda-beda. Walaupun ilmunya sama, misalnya dari kakak, ilmunya seperti ini ya. Nanti ketika kalian melatihnya sendiri, kalian akan menemukan suasana kalian sendiri dan akan berbeda gitu. Dikreasi sendiri gitu. Cara bermainnya akan berbeda dengan yang lain. Ini saya juga lihat senarnya itu berbeda-beda itu. Iya, benar. Kenapa? Apa fungsinya atau kenapa bisa berbeda gitu? Ya? Senarnya ya. Ya. Ini senarnya ada yang besar kan? Ada yang sedang, ada yang kecil. Nah, ini kenapa dibikin yang paling atas ini besar? Ini untuk bassnya, penentuan bassnya. Jadi dia supaya kedengaran penentu untuk temponya itu memakai bass. Sebenarnya kalau kecapi aslinya dia tidak memakai seperti ini. Dia cuma satu jenis tali saja, tali nilon ini saja. Tapi karena zaman sekarang udah kebutuhannya pertunjukan, sehingga ada banyak penelitian tersendiri untuk seorang pengukir atau seorang pembuat kecapi ini. Dia akhirnya menemukan sehingga harus menggunakan bass. Kebetulan punya saya ini, saya request seperti itu. Ada talinya menggunakan bass sehingga dimainkan. Nah, yang paling bawah lebih melenting, yang tengah ini penentu juga tapi tidak terlalu melenting tinggi, yang atasnya itu adalah bass. Ketika bermainnya, jadi harus dipetik gitu. Kalau tidak dipetik kan dia nggak kedengaran bassnya. Makanya ini nadanya ada solnya ini. La sama dengan apa ini? Bass tadi ya. Do-nya bass atau la-nya nggak sih? Oh, nih bass. La-nya yang bass. Nah, gitu. Nah. Berarti komplit gitu ya? Iya, supaya dia kedengaran rasanya komplit. Bunyinya juga komplit gitu. Sebenarnya bisa aja dia nadanya lala. Sama dengan ini, bisa. Tapi karena ini adalah talinya agak besar dan dominan bass, jadi dia akan berbunyi sol. Itu sudah kreasi sih. Kalau aslinya kan dia lalami tadi, aku bilang tadi. Gitu. Boleh nanya nggak? Boleh. Saya nanya juga. Kalau sejarah persidangan, kalau zaman dulu itu kecapi dibuat dari bahan-bahan apa? Kalau orang zaman dulu kan memang main alat musik sebagai ekspresi budaya mereka. Benar. Mereka biasanya kayak tadi kan di-mention untuk mengatur stemannya pakai kayu. Iya. Kalau zaman dulu itu terbuat dari pohon apa? Biasanya mungkin dari pohon sekitar kita tahu kan. Benar. Tapi ada pohon-pohon khusus tertentu nggak? Terus senarnya terbuat dari apa gitu? Benar. Cerita aja, Om. Oke. Ya.
Zaman dulu itu, ya benar, dia akan menggunakan, pintarnya orang zaman dulu itu selalu berkreasi. Setiap hari mungkin mereka berkreasi, berkreativitas. Karena mereka menyukai kesenian, mungkin orang yang menyukai itu dia akan lebih banyak meneliti, melihat, observasi dan lain sebagainya. Akhirnya dia menemukan alat musik seperti ini dan bahannya zaman dulu dia menelitinya. Kalau bahan ringan dia akan dominan ya seperti ini, melenting. Jadi ringan itu ada jenis kayunya, ada kayu jalutung. Nah ini kan dominan jalutung nih, jalutung, pantung. Habis itu pohon-pohon, ya benar. Itu apa ya, jalutung? Jadi dia jenis pohon, ada ininya, ada getahnya kayak karet ini. Itu juga bisa menghasilkan getah seperti karet. Tapi dia kayunya apa ya? Kayunya ini ringan ya. Jadi nggak sembarang. Pohon akasia apakah bisa? Bisa saja. Tapi hasilnya ya benar. Karena resonansi suara ini berbeda-beda, kayu itu berbeda juga. Makanya dia yang dominan dipakai, yang paling bagus ya jalutung sama pantung itu. Bahasa Indonesianya apa ya? Nanti dicari ya. Jadi itulah kayu yang paling bagus untuk kecapi biasanya. Kalau untuk sape nggak bisa. Sape karena dia memang sudah kreasinya lebih tinggi daripada kecapi. Bisa saja memakai itu, tapi dia dominan untuk yang sifatnya tidak pakai spool. Karena dia pakai spool kan bisa saja pakai menggunakan kayu-kayu berat. Karena yang dihasilkan dari listrik kan, ya benar. Terus untuk stemannya atau untuk tempat menyetel nadanya juga dari kayu-kayu itu. Dari jalutung atau pantung itu karena dia ringan dan mudah untuk memutar. Tapi ada juga yang mau kuat, dia memakai kayu yang lumayan keras. Karena apa? Kalau pakai kayu ringan, biasanya mudah rusak, mudah patah, mudah rusak. Nah, akhirnya dia bisa menemukan pakai kayu yang lebih keras, misalnya jenis meranti dan lain sebagainya. Bisa juga pakai kayu yang seperti semi ulin itu. Nah, karena itu lebih keras, lebih keras. Tapi memang itu kembali lagi untuk kelemahannya, dia tidak bisa, steamnya ini akan bertahan lama. Dia kena getaran sedikit saja dia akan berubah. Nah, makanya ada kreasi baru seperti ini, menggunakan pakai punya gitar gitu. Karena dia sudah setelannya sudah bagus dari pabriknya, jadi dia tidak bisa berubah-berubah. Berubah cuman bisa mungkin sedikit saja berubahnya gitu. Apalagi kalau senarnya zaman dulu itu malah pakai apa ya, ada dulu dari serat, katanya dari serat. Nah, seratnya itu entah serat apa gitu, pokoknya menggunakan alam. Kan dulu kan belum ada nilon ya, jadi menggunakan serat yang dari alam. Dulu pernah dibilang sama orang tua kita tuh seratnya tuh ada banyak jenis, bisa serat pohon pisang. Iya, makanya bingung juga sampai sekuat itu gitu. Bagaimana prosesnya nggak ngerti juga. Karena kita hidup di zaman modern ini ya, jadi kita tidak sempat untuk melihat proses-proses itu. Dari serat, dari apa ya, dari akar-akaran yang agak kuat itu, apa jenis, lupa namanya. Itu bisa, karena mungkin suaranya karena dari serat kan tidak terlalu nyaring, jadi ditemukanlah untuk bisa memainkan supaya nyaring itu pakai kawat sleng. Nah, sempat belum ada ini, nilon ini belum terlalu ini mungkin. Dari gitar ya? Iya, untuk itu. Nah, iya. Jadi akhirnya yang paling bagus, yang paling ringan ini ternyata ya ini, ya nilon ini. Nah, terus nilonnya juga ini, ada nilon kan banyak jenisnya, ada nilon pancing, ada nilon gitar juga kan ada pakai ini kan, senar nilon ini kan. Nah, akhirnya si pengrajin atau si penikmat musik, pelaku musik ini dia akan meneliti lagi nilon yang baik yang mana gitu. Yang ini kebetulan ini senar gitar yang ini yang agak gede itu gitu. Apalagi ukirannya terserah dengan ekspresi kita aja sih, karena ukiran kita kan banyak jenisnya ya, ornamental kita banyak banget jenisnya dan maknanya juga jenis banyak sekali gitu. Ada lagi nggak? Ya,
segitu dulu. Oh segitu dulu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja. Kasih. Oke. Kayaknya nggak terekam semua sih Des, tapi Nggak apa-apa. at least tahu lah ya. Dari nada-nadanya sih. Dari Kita nada-nadanya. Cari seperti pola bilangan gitu Oke. yang sama dengan teori matematika. Gimana tuh Bu? Kayak Dulu penelitianmu itu ya? dulu mau bikin itu, ingat nggak dulu Skripsi mau- mau, iya. Enggak, Apa? skripsi. Oh, Dulu bukan memang skripsi. rencananya Oke. ada, mau belajar sama Om Gere kan. Iya, siap. Tapi kayaknya posting kan. Jadi dia itu kan dia ini bagus juga di math, bisa music. Jadi kan tadi Lalami kan, adanya Banjar. Banjar malah ya. Jadi dia pengetahuan Dayaknya masih minim. Iya. Siap. Oke, ayo duduk aja situ bareng sama kakaknya. Biar aku rekamin. Di sini deh kayaknya kamu. Soalnya ada ini. Bentar ya. Mulai waktu Willy. Oke. Jadi merinding. Kok merinding Aku sih? baru lihat tuh ada orang hitam di situ. Boh, kenapa gitu? Ih, kata si kawanku ini yang jaga rumah di sini. Mana lagunya begini lagi? Jadi kan jauhnya Iya. oke. Oh, ini Sila. Tapi nggak apa-apa sih, nggak sih orang yang ukur-ukur gitu megang gitu. Nggak apa. Nanti dia aku bilang sama Bu Rita, siapa tahu sekali bisa. Nggak usah pakai laung lah, nggak usah kalau. Boleh, harus Kok- tampil yang sebagus-bagusnya. Kok gitu sih? Boleh. Nih, mana laungmu tadi nih?